Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita, Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 1787 hari. Renungan Pagi ini mengudara, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita mengawali segala aktivitas kita di pagi hari ini, mari kita buka hari ini bersama Tuhan dengan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, firman-Mu adalah pelita bagi setiap jalan kaki kami. Tanpa firman-Mu kami tersesat. Kami butuh kebenaran firman-Mu untuk membimbing kami, menuntun kami, supaya kami terus berjalan di jalan kebenaran. Kami buka hati kami, siap diisi benih firman. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita dalam kitab Bilangan pasal 20 ayat 2 sampai ayat 13. Di bawah perikop air dari Bukit Batu. Demikian firman Tuhan. Pada suatu kali, ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun. Dan bertengkarlah bangsa itu dengan Musa. Katanya, sekiranya kami mati binasa pada waktu saudara-saudara kami mati binasa di hadapan Tuhan, mengapa kamu membawa jemaat Tuhan ke padang gurun ini, supaya kami dan ternak kami mati di situ? Mengapa kamu memimpin kami keluar dari Mesir untuk membawa kami ke tempat celaka ini, yang bukan tempat menabur, tanpa pohon ara, anggur dan delima, bahkan air minum pun tidak ada? Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Tuhan berfirman kepada Musa, ambillah tongkatmu itu, dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu, supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka, dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Lalu Musa mengambil tongkat itu dari hadapan Tuhan, seperti yang diperintahkannya kepadanya. Ketika Musa dan Harun telah mengumpulkan jemaah itu di depan bukit batu itu, berkatalah ia kepada mereka, dengarlah kepadaku, hai orang-orang durhaka. Apakah kami harus mengeluarkan air bagimu dari bukit batu ini? Sesudah itu, Musa mengangkat tangannya, lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air, sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan, dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang diberkati Tuhan, konteks kebenaran firman Tuhan ini ketika bangsa Israel bersungut-sungut kepada Tuhan di Meriba. Saudara perhatikan, di ayat 2 di sana dikatakan pada suatu kali ketika tidak ada air bagi umat itu, berkumpullah mereka mengerumuni Musa dan Harun. Perhatikan ayat 3. Dan apa? Bertengkarlah bangsa itu dengan siapa? Dengan Musa. Saudara perhatikan ayat 13 tadi, itulah mata air Meriba, tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan. Di ayat 3 tadi bertengkar dengan siapa?
bertengkar dengan Musa. Di ayat 13 di sini dikatakan tempat orang Israel bertengkar dengan Tuhan dan ia menunjukkan kekudusannya di antara mereka. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita belajar konteks perjanjian lama, hamba Tuhan itu adalah representatif Tuhan, adalah perwakilan Tuhan. Jadi ketika umat Tuhan itu bermasalah dengan hamba Tuhan, dengan nabi Tuhan, itu sama ibaratnya mereka bermasalah dengan Tuhan. Saudara, masalah mereka di sini sudah perhatikan. Mereka bertengkar dengan Musa yang adalah hamba Tuhan, nabi Tuhan, representatifnya Tuhan di tengah-tengah umat Tuhan. Saudara, mereka bertengkar dan saudara lihat perbedaannya di ayat 3, mereka bertengkar dengan Musa. Di ayat 13, di sana dikatakan Israel bertengkar dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, di saat saudara bermasalah dengan hamba Tuhan yang adalah perwakilan Tuhan, saudara sama bermasalah dengan Tuhan. Saudara sama seperti berhadapan dengan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, makanya selalu saya katakan saudara, di dalam kebenaran firman Tuhan ini, ya kita belajar bahwa ketika kita melayani umat, hamba Tuhan itu sudah melayani Tuhan. Ketika umat Tuhan melayani hamba Tuhan, mereka sama seperti sudah melayani Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar di dalam kebenaran firman Tuhan ini, dan kita akan melihat ada pesan-pesan yang luar biasa yang Tuhan mau sampaikan kepada kita umat Tuhan untuk kita pelajari. Yang pertama, saudara perhatikan di ayat 2 sampai ayat 5. Yang pertama, masalah itu pasti akan datang tanpa diundang. Masalah itu biasa dalam hidup kita, betul? Saudara, apa masalah bangsa Israel? Mereka haus dan posisi mereka ada di padang gurun. Mereka kelaparan, mereka emosi, sampai mereka marah-marah kepada Musa dan Harun. Saudara yang dikasihi Tuhan, biasa orang kalau sudah habis, ya kan, tidak punya, biasanya emosi. Coba sudah perhatikan di rumah. Kalau tanggal-tanggal tua, saudara, biasanya rawan keributan, saudara, karena sudah habis-habisan. Kalau masih tanggal muda, baru terima gajian, wah itu, saudara, apapun yang terjadi tidak ada masalah. Tapi coba saudara, kalau sudah tanggal-tanggal tua, beras sudah mulai habis, ya cadangan keuangan di bank, di ATM sudah mulai menipis, saudara, wah itu biasanya rawan, saudara. Sumbu pendek, saudara. Sedikit salah saja bisa meledak, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, sudah perhatikan masalah bangsa Israel ketika mereka haus, mereka lapar, mereka sudah tidak punya cadangan makanan minuman, dan mereka ada di bukit batu. Sekeliling mereka padang gurun yang begitu panas, terik. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, mereka sangat mudah terpancing emosi. Makanya mereka datang kepada Musa dan marah-marah. Mereka bertengkar dengan Musa. Kalau kita perhatikan saudara, mereka ini sedang melakukan hal yang negatif, karena mereka datang kepada Nabi Tuhan Musa dengan hati yang panas, emosi, sehingga mereka bertengkar dengan Nabi Tuhan Musa. Tapi mari kita lihat dari sisi lain. Saudara perhatikan apa yang mereka lakukan. Ketika mereka ada masalah, mereka datang kepada siapa? Kepada hamba Tuhan, kepada Musa dan Harun. Walaupun situasi mereka bersungut-sungut, tapi mari kita lihat dari sisi positifnya. Mereka datang kepada hamba Tuhan mencari jawaban. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama kita belajar saudara, masalah
itu pasti datang. Tanpa diundang pun dia pasti datang. Jadi masalah itu biasa dalam kehidupan kita. Mau orang percaya, mau orang tidak percaya, saudara, semua pasti ada masalah. Dan masalah itu menandakan kita itu masih hidup. Betul? Jadi saudara, dari sini kita belajar. Kalau kita ada masalah, kita harus datang kepada hamba Tuhan, minta petunjuk. Amin. Saudara perhatikan ayat 6. Maka pergilah Musa dan Harun dari umat itu ke pintu kemah pertemuan, lalu sujud. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua dari firman Tuhan ini kita belajar. Hamba Tuhan itu harus datang kepada Tuhan. Amin. Membawa persoalan pergumulan yang dialami oleh umat Tuhan. Hamba Tuhan harus datang kepada Tuhan. Sudah lihat konteks ini. Musa dan Harun datang kepada Tuhan di kemah pertemuan. Mereka datang bersujud. Artinya mereka datang merendahkan dirinya. Saudara perhatikan di sana. Kemudian tampaklah kemuliaan Tuhan kepada mereka. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita datang kepada Tuhan, merendahkan diri, membawa hati yang hancur lebur di hadapan Tuhan. Oh haleluya. Tuhan berkenan kepada kita. Dan kemuliaan Tuhan akan nyata dalam kehidupan saudara dan saya. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara umat Tuhan, kalau saudara ada masalah, jangan pendam sendiri. Datang kepada hamba Tuhan, kepada gembala saudara. Ceritakan apa yang menjadi pergumulan saudara. Dan hamba Tuhan itu jangan dipendam saudara. Jangan didiamkan. Bawa itu kepada Tuhan. Doakan semua pergumulan-pergumulan yang dihadapi oleh umat Tuhan. Bawa kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita membawa, menyerahkan semua perkara masalah yang kita hadapi, oh Tuhan turun tangan. Kemuliaan Tuhan, saudara lihat, tampak kemuliaan Tuhan kepada Musa dan Harun. Karena mereka datang membawa semua pergumulan-pergumulan umat Tuhan pada saat itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara sebagai jemaat ada masalah, datang kepada hamba Tuhan. Dan hamba Tuhan harus membawa, menyerahkan, menceritakan semua persoalan pergumulan jemaat kepada Tuhan. Dan Tuhan akan turun tangan, menolong, membereskan semua masalah, perkara, pergumulan, persoalan yang kita alami. Haleluya. Yang ketiga saudara, Tuhan mau Musa dan Harun dan umat Tuhan itu taat. Apa yang mereka dengarkan ya, berupa firman Tuhan, itu yang harus mereka kerjakan, lakukan. Amin. Sudah perhatikan ayat 7 sampai ayat 11, nanti saudara baca sendiri. Tuhan mau Musa dan Harun itu taat pada firman Tuhan. Amin. Ada perintah Tuhan yang harus Musa dan harus lakukan di tengah-tengah umat. Ambil tongkatmu. Artinya apa saudara? Pakai otoritas. Sebagai pemimpin. Tongkat itu kan melambangkan otoritas, jabatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tahu bersama bahwa tongkat Musa itu udah banyak mujizat yang Tuhan karyakan melalui tongkat Musa itu. Itu menandakan, itu jabatan, itu otoritas dari hamba Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, pakai otoritasmu. Saudara dan saya adalah anak-anak Tuhan. Kita harus pakai kuasa itu. Kita anak Tuhan. Amin. Kita punya kuasa dari Tuhan. Haleluya. Saudara, perintah Tuhan kepada Musa dan Harun, kumpulkan umat Tuhan itu di depan bukit batu.
Sudah perhatikan ayat 8 di sana dikatakan, katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya apa? Diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan mau melakukan mujizat Tuhan asalkan Musa dan Harun dan umat Tuhan itu taat. Apa yang Tuhan firmankan kepada mereka, mereka lakukan sebagai bentuk ketaatan mereka. Amin. Tapi ada kejadian menarik, saudara. Musa dan Harun melakukan satu kesalahan yang sangat fatal. Satu kesalahan yang mungkin mereka tidak sadari. Perhatikan ayat 8 dan bandingkan ayat 11. Ayat 8. Ambillah tongkatmu itu dan engkau dan Harun kakakmu harus menyuruh umat itu berkumpul. Perhatikan. Katakanlah di depan mata mereka kepada bukit batu itu supaya diberi airnya. Demikianlah engkau mengeluarkan air dari bukit batu itu bagi mereka dan memberi minum umat itu serta ternaknya. Ayat 11, perhatikan. Sesudah itu Musa mengangkat tangannya lalu memukul bukit batu itu dengan tongkatnya 2 kali. Maka keluarlah banyak air sehingga umat itu dan ternak mereka dapat minum. Haleluya. Saudara perhatikan, apa kesalahan yang dilakukan Musa dan Harun? Mereka terpancing emosinya sehingga Musa bukan mengatakannya kepada bukit batu supaya bukit batu itu mengeluarkan air, tetapi apa? Musa memukul 2 kali bukit batu itu. Padahal Tuhan hanya menyuruh Musa dan Harun untuk mengatakan, untuk bicara saja pada bukit batu itu, bukit batu keluarkan air. Maka bukit batu itu akan mengeluarkan air. Tapi masalahnya Musa dan Harun memukul bukit batu itu. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, apa akibatnya? Lihat ayat 12. Tetapi Tuhan berfirman kepada Musa dan Harun, karena kamu tidak percaya kepadaku dan tidak menghormati kekudusanku di depan mata orang Israel, itulah sebabnya kamu tidak akan membawa jemaah ini masuk ke negeri yang akan kuberikan kepada mereka. Amin. Perhatikan ayat ini. Karena emosi Musa dan Harun, mereka memukul bukit batu itu. Padahal Tuhan perintahkan apa? Hanya mengatakan bukit batu keluarkan air, maka bukit batu itu akan mengeluarkan air. Tapi karena emosi itulah Musa memukul bukit batu itu 2 kali. Saudara lihat dampaknya. Karena emosi itu Tuhan tidak mengizinkan Musa dan Harun masuk ke negeri yang Tuhan sudah janjikan kepada Israel. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Apapun yang terjadi pada saudara, jangan terpancing emosimu. Amin. Lihat buah roh ke-9 dari buah-buah roh itu apa? Penguasaan diri. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kuasai dirimu. Jangan sampai saudara tidak masuk ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Jangan sampai saudara tidak masuk ke surga karena nggak bisa menguasai dirimu. Bertobat. Saudara yang dikasihi Tuhan, saudara lihat Musa dipakai Tuhan dari Mesir, berjalan berkeliling 40 tahun mengelilingi padang gurun itu. Sudah di depan mata tanah yang dijanjikan Tuhan, tapi mereka tidak diizinkan masuk ke tanah yang dijanjikan Tuhan. Tanah yang subur, berlimpah susu dan madu di sana. Tuhan tidak mengizinkan Musa dan Harun masuk ke tanah yang dijanjikan itu. Karena apa? Karena tidak bisa menguasai diri. Karena darah tinggi, karena emosi.
tidak menguasai diri, Tuhan tidak mengizinkan mereka masuk ke tanah perjanjian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai ini juga menjadi ukuran Tuhan. Kalau saudara emosi, saudara darah tinggi, saudara tidak akan mendapat kesempatan untuk masuk ke tanah perjanjian. Kalau bisa saya katakan, tidak masuk ke dalam kerajaan Allah. Makanya saudara, kita harus belajar menguasai diri kita supaya tidak terpancing emosi kita. Saudara harus menguasai diri. Amin. Haleluya. Hari ini kita belajar, saudara. Masalah pasti datang. Tanpa diundang pun, masalah itu pasti datang. Tapi bagaimana cara kita merespon masalah itu yang luar biasa. Saudara, di saat ada masalah datang, kita harus tetap tenang. Amin. Kita percaya Tuhan menyertai kita. Di saat kita tenang, Tuhan berkenan dan Tuhan pasti menolong kita. Di saat kita tetap tenang, kita berdoa, pasti pertolongan itu nyata. Haleluya. Yang kedua, saudara, kalau kita ada masalah, jemaat punya masalah, jemaat harus datang kepada hamba Tuhan, minta dukungan doa, dukungan moral dan seterusnya, untuk memberikan penguatan kepada jemaat yang mengalami persoalan. Dan ketika hamba Tuhan mendengar semua pergumulan persoalan yang dialami oleh jemaat, hamba Tuhan harus datang kepada Tuhan. Amin. Untuk mendapatkan perkenanan Tuhan. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, dan yang ketiga kita belajar, ketika hamba Tuhan itu sudah datang kepada Tuhan, maka hamba Tuhan itu harus mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya sebagai bentuk ketaatannya. Harus tepat. Amin. Tidak boleh kurang, tidak boleh berlebih. Melakukan firman Tuhan itu harus tepat. Perhatikan, Musa dan Harun ini terlalu berlebihan. Mereka disuruh hanya mengatakan saja kepada bukit batu itu supaya mengeluarkan air, mereka memukul. Mereka berlebihan, sehingga Tuhan tidak perkenankan Musa dan Harun untuk masuk ke tanah perjanjian. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita mau lakukan firman Tuhan itu dengan tepat dan benar. Dan kuasai emosimu, dirimu, supaya kita dapat masuk ke dalam surga. Haleluya. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga atas kebenaran firman yang sangat memberkati kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka. Tuhan memberkati rumah tangga mereka. Tuhan memberkati usaha pekerjaan pelayanan mereka. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Berkati ya Tuhan. Mereka yang sakit Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Mereka yang saat ini sedang berduka cita, Tuhan memberikan penghiburan. Tuhan memberkati mereka yang hari ini berulang tahun. Dan hamba berdoa, biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain, supaya mereka juga diberkati, karena untuk itulah kita dipanggil untuk jadi berkat. Salam kasih dari Pulau Bali. Saya Pendeta Samuel Maubuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.